I want to help you. What kid? Fucking hell, Freddy. Sorry. Ray dipanggil Freddy karena temannya yang bernama Drake yang dipekerjakan di klub ini telah memukul pelanggannya yang bernama Stan karena masalah sepele. Karena tindakannya yang berlebihan itu, Freddy akan memecat Drake. Ray mendatangi Drake yang kecanduan obat-obatan terlarang. Ray memberikan satu gepok uang untuk pesangonnya karena kini dia dipecat. Baru saja membeli sesuatu di sebuah toko ditemani Kev, Vinny tidak menduga Raya akan menculiknya. Vinny tidak menduga juga Alex yang memberi perintah kepada Ray. Menyadari hidupnya tidak akan lama lagi, Vinny diizinkan untuk menikmati sebatang woodbray dulu. Vinny dibawa ke sebuah lokasi yang sepi untuk dieksekusi mati. Keesokan paginya, Ray dihubungi Freddy karena ada perampok yang tiba-tiba masuk menyerang dan merampas uang hasil klubnya semalam. Setelah melihat rekaman CCTV, rupanya Ray bisa mengenalinya sebagai Drake. Meski dia temannya Ray, bos Freddy yang marah ingin si Drake benar-benar pergi. Drake yang memiliki bekas tato di tubuhnya ini masih tertidur pulas. Baru saja melek, Ray sudah berada di hadapannya. Ray mengajaknya pergi ke atas bukit dekat pantai. Drake disuruh pergi jauh karena terbukti telah merampok Freddy. Ternyata Drake menolaknya, memilih untuk ditembak mati olehnya. Selama ini dia merasa hidupnya sudah hancur, padahal Drake memiliki seorang istri dan putri seumuran Brittany. Ray pun berjanji akan mengantar Drake kemanapun dia pergi. Tapi Drake yang sudah putus asa dengan hidupnya memilih untuk bunuh diri. Ray memberitahu kematian Drake kepada istrinya. Mereka berat untuk memberitahu putrinya yang bernama Maddie bahwa ayahnya sudah meninggoy. Demi menghiburnya, Ray mengajak putrinya dan Maddie untuk nonton dan belanja di mall. Tiba-tiba Maddie menghilang. Ray dan petugas sudah melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya. Ray sempat marah kepada petugas CCTV yang malah sibuk menelepon. Ternyata dari rekaman CCTV ada seorang pria yang membawanya. Ray hubungi Freddy untuk minta bantuan memberikan daftar pelaku asusila di sekitar lokasi dia berada yang dimiliki polisi. Sedangkan Gary dihubungi oleh Ray untuk melakukan pencarian berbekal foto pelaku. Setelah menyerahkan Brittany kepada ibunya, Ray pun bergerak berbekal alamat yang dikirimkan Freddy. Sementara itu, Gary mendapat informasi dari temannya tentang seorang pengedar narkoba yang menawarkan dalam tanda kutip mainan. Dari gayanya yang biasa sopan dan lembut, kali ini Ray berubah. Salah satu pelaku asusila dihajarnya, namun dia tidak paham dengan maksud Ray karena foto yang ditunjukkannya itu bukan dirinya. Sementara itu, Gary mendatangi si pengedar bernama PG, mengancam dengan pistolnya untuk mengatakan orang yang menawarinya mainan itu. Dia kira yang ditawarkannya itu senjata, namun ternyata di dalam ruang rahasianya mereka menawarkan anak-anak. Ray yang emosi membawa paksa Freddy karena dia menduga pelakunya adalah Nasir yang dendam kepadanya. Masuk ke rumah keluarganya, Ray menembakkan shotgun. Right. I want to help you. Which kid? Just shoot me. I'm sorry. Memaksa Nasir mengatakan di mana anak itu. Ternyata Nasir tidak terlibat dalam penculikan Maddie. PG membawa Gary ke bandarnya berpura-pura untuk membeli ganjo. Ada dua orang lainnya yang sedang nonton kartun. Setelah membayar ganjo, Gary ingin melihat koleksi senjatanya. Dia melihat ada satu ruangan yang digembok. Saat itu juga, Gary menodongkan senjata dan merampas kunci gemboknya. Sementara PG disuruh mengawasi mereka, Gary masuk ke ruangan tersebut. Ternyata di dalam ruangan rahasianya, mereka menyekap Maddie. Gary membawa keluar anak ini dan giliran mereka bertiga yang dijebloskan ke dalam ruang rahasianya. Gary mendaratkan pukulan karena mereka berniat menjualnya. Ray langsung tancap gas setelah mendapat informasi dari sahabatnya ini. Ibunya Gary lega, putrinya pulang dengan selamat. Tiba di lokasi rumah pelaku, Ray yang sebelumnya hanya pembunuh biasa, kini berubah menjadi pembunuh berdarah dingin.
Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Freddy terpaksa memberhentikan Ray karena masalah kemarin yang membuat keluarganya murka. Ray melihat kondisinya Bruce makin memburuk karena pendarahan yang dialaminya. Di akhir pekan, Ray kembali menjemput Brittany untuk bermain dengan Bruce. Rupanya ayah Ray datang juga. Karena masalah di masa lalu, Ray tidak mau Brittany dekat dengan kakeknya. Hari itu, Ray berlatih menembak di dalam hutan ditemani anjingnya. Bermaksud untuk pulang, tiba-tiba Ray mendapat serangan. Baku tembak pun terjadi. Salah satu pelaku berhasil Ray habisi. Ternyata satu penyerang lainnya lagi adalah Kev, anggota geng motor anak buahnya si Alex. Keduanya saling berbalas tembakan hingga kehabisan peluru. Pertarungan dilanjutkan dengan tangan kosong. Mereka saling melepaskan pukulan. Akhirnya, Ray bisa memenangkan pertarungan tersebut. Kini target buruan Ray selanjutnya adalah si Alex yang menjadi dalang utama penyerangan terhadapnya. Sayangnya, Ray harus kehilangan anjing kesayangannya. Setelah memasang perban di matanya yang terluka, Ray kembali pulang. Suatu hari, Alex datang menemui Haris. Padahal Ray sudah berada di belakang mencekiknya hingga tidak sadarkan diri. Presiden geng motor ini dibawa ke lokasi sepi untuk dibunuh. Alex memberikan penawaran kepada mereka untuk mengambil seluruh uangnya yang berjumlah $325.000 yang penting dia dilepaskan. Tidak mau tertipu, mereka malah memperebutkan siapa yang berada di dalam mobil dan siapa yang menggali. Setelah sepakat, mereka pergi ke lokasi Alex menyembunyikan uangnya. Get up the money, and then only then go. Tiba di lokasi, tangan dan kakinya si Alex sengaja diborgol agar dia tidak bisa kabur sementara mereka menggali. Tiba-tiba, si Alex kabur bersamaan dengan sosok misterius yang melepaskan tembakan juga ke arah si Alex. Ray dan Dave mengejar si Alex hingga ke dalam hutan. Karena matanya cuma satu, Ray tidak sengaja menembak kakinya si Dave. Ternyata Ray menemukan Gary tersangkut kawat. Dan dia juga yang ternyata melepaskan tembakan ke arah si Alex. Meski si Alex berhasil lolos, mereka berhasil mendapatkan uangnya. Akhir pekan ini, Bruce meminta Ray mengizinkannya untuk menghabiskan waktu dengan Brittany. Sebelum pulang, Bruce menangis saat memeluk keponakannya ini. Sebuah taksi khusus mengantar Bruce ke rumah orang tua mereka. Di sini, Ray dan Bruce mengingat kembali masa kecil mereka yang penuh dengan kenangan. Ternyata malam itu, Bruce meminta Ray menyuntik mati dirinya. Ray menyiram seluruh rumah ini dengan bensin berikut jasad Bruce di dalamnya. Untuk pertama kalinya, pembunuh bayaran ini meneteskan air mata. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3. Kelompok geng pimpinan Graham merencanakan perampasan senjata saat mereka melakukan transaksi dengan penjualnya. Bahkan salah satu anaknya diberi kapsul darah untuk berpura-pura telah dipukuli. Malam itu, pertemuan dilakukan dan ternyata yang menjual senjatanya adalah Gary dan Ray. Setelah Gary menunjukkan senjatanya, tiba-tiba mereka disergap kawanan perampok yang merampas senjatanya. Si pembeli berpura-pura dipukuli dan bonyok dengan kapsul darahnya. Lalu membantu Ray dan Gary naik ke mobil.
We're gonna get you up. Namun tiba-tiba Ray malah menabraknya karena tahu dia sudah berbohong. Ray tidak bisa dibohongi, mengancam akan memotong kakinya. Rip off. I just want the guns back, mate. That's all I care. Come on, mate. Come on, please, mate. Okay. Akhirnya dia mengaku telah mengatur perampokan ini. Mereka dihubungi untuk datang membawa seluruh senjatanya ke rumah peternakan bernama Bellevue, lengkap dengan uangnya berjumlah $30.000. Singkat cerita, pimpinan mereka yang bernama Graham dan anak buahnya menyerahkan kembali senjata yang mereka curi kepada Ray. Baru saja pergi, Ray dan timnya melepaskan tembakan untuk menghabisi kelompok geng ini. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka semua dibantai habis dan terakhir si Graham yang sudah tidak berdaya. Padahal Ray hanya minta Graham menyerahkan uangnya. Dalam aksinya, Ray dan Gary kembali dibantu oleh Dave. Uang itu Ray suruh untuk dibagi 2 saja. Saat mengantar anaknya, Ray terpancing emosi kepada seorang pria yang memukul spionnya. Karena ada polisi di sana, Ray pun akhirnya ditangkap. Di waktu yang sama, ada tahanan baru bernama Adam yang harus menjalani serangkaian tes sebelum dijebloskan ke dalam sel penjara. Rupanya, Ray baru tiba di sel ini, tapi sudah hafal dengan seluk-beluk penjara. Adam sendiri dilaporkan istrinya dalam kasus KDRT, padahal dia hanya ingin melihat putrinya yang dibawa istri dan selingkuhannya. Adam awalnya terkejut karena Ray mengaku sebagai pelaku ruda paksa kepada pria, padahal hanya untuk menakutinya saja. Adam sempat ketakutan kepada seorang napi hanya karena dia salah menyebut. Untungnya, Ray selalu berada di sampingnya, jadi dia merasa tenang. Suatu hari, Freddy datang ke penjara. Tidak hanya ingin melihat keadaan Ray, ternyata dia punya pekerjaan untuknya. Ray ditugaskan untuk memberi pelajaran kepada seorang napi bernama Johnny Kemot yang disebut brengsek. Adam yang polos kembali diteror napi bertato itu. Beruntung, ada sipir di sana mencegah hal buruk yang bisa terjadi kepadanya. Ray memberitahu Adam jika dia mau bertahan di penjara ini, dia harus siap berkelahi. Setelah membuat air racikan khusus, Ray menggunakannya untuk menyerang Johnny Kemot. Yeah. Dave datangi pria yang dipukul Ray bernama Matty yang melaporkan Ray ke polisi. Saat berada di dalam toilet, Adam dipukuli tanpa sepengetahuan Ray. Akankah Ray membalas pelaku? Dia berbaring untuk memikirkannya. Dave membawa si Matty ke dalam hutan untuk dikubur hidup-hidup. Dia ketakutan setengah mati dan berjanji akan mencabut tuntutannya. Akhirnya, Ray berhasil bebas dari penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Malam itu, Gary memanjat sebuah rumah dan ternyata memergoki istrinya selingkuh dengan seorang wanita. Gary hubungi Ray untuk minta bantuan, dia tidak bisa turun karena takut ketinggian. Okay. What do you want me to do? Come on, mate. Come on. Let's go. Tiba-tiba Tatiana dan selingkuhannya keluar. Gary pun dijebrot hingga terjatuh. Dan sejak saat itulah pernikahannya berakhir. Dad's got himself a fucking girlfriend. Ray mendapat bayaran dari seorang pengusaha bernama Raphael untuk jasanya menyerang napi itu saat dia berada di dalam penjara dengan racikan peledaknya. Raphael mengaku puas dengan kinerjanya Ray. You know, there's a reason why it's so expensive, right? Yeah, I'm not really enjoying it. Anything you wanted? Gary tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang kini sedang hamil. 18 weeks. Yeah, she's good. You know. Fuck. Yeah. Oh, you lived. Yeah, you too. Mendapat panggilan dari polisi karena ayahnya yang sudah pikun membakar apartemennya. Come through. Oh, okay. Just 3.
You're my son? Ray pun tidak punya pilihan, dia membawa tinggal di rumahnya bersama Gary. Are you my son too? Nah. You want some food? What's your name again? Gary. Tiba-tiba malam itu, Ray merasa ada penyusup yang masuk. Ternyata ayahnya berjalan seorang diri tanpa pakaian. Check this shit on you, mate, okay? Ray pun kembali membawanya pulang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Karena bisnis penjualan senjata sedang lesu, Gary mengajak Ray untuk membuat rumah produksi film ular kadut. Tapi Ray tidak mau menanggapinya meski dia sedang nganggur. Oh, fuck. Ray kembali mengunjungi temannya yang memiliki sasana tinju bernama Bobby yang selalu baik kepadanya. So how's Brucey? Rolling up all right? Every now and then. Rafael kembali menghubungi Ray untuk memberinya pekerjaan. This way. Ternyata Ray disuruh menghilangkan jasad seorang wanita dengan dilemparkan ke kandang babi. Jika berurusan dengan wanita, ada beban psikologis tersendiri. Tapi karena ini menjadi pilihan pekerjaannya, mau tidak mau, Ray harus menyelesaikannya. Take it out to Dural. Bramble. Okay. Akhirnya, daripada dilempar ke kandang babi, Ray memilih untuk menguburkannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Meski profesinya sebagai pembunuh bayaran, beban terberat Ray justru menjadi ayah dari seorang anak perempuan. Dari asalnya gadis lucu, kini dia tumbuh remaja dan mulai memiliki pacar. Saat mengantarkannya ke pantai, Brittany ternyata tahu sedang diawasi oleh ayahnya. Kembali ke sasana yang sudah ditutup, Ray mendapat berita duka dari anak temannya yang bernama Killian bahwa ayahnya tewas bunuh diri. Tragedi ini bermula saat ayahnya berinvestasi kepada seorang pengusaha teh Cina untuk menurunkan berat badan. Bobby tergiur lalu meminjam uang ke bank dengan jaminan sasana tinjunya. Ternyata ayahnya ditipu. Killian sudah membayar $30.000 kepada seorang pembunuh bayaran untuk memberi pelajaran kepada pelaku. Tapi dia pun tertipu. Tidak mau buang waktu, Ray datangi si pembunuh bayaran ecek-ecek itu untuk menarik kembali uangnya Killian. Karena dia menolak, ini yang Ray lakukan. Never said nothing to me about calling the job off. Does it matter? Okay. All right, listen. Okay, mate. All right, he's gonna do. Let's go see him then, all right? I don't... Setelah dianclomkan ke dalam bak mandi, Ray berhasil merampas kembali uang Killian. Langkah selanjutnya adalah menciduk si penipu yang punya gaya hidup glamor dengan uang hasil penipuannya. Dia terkejut Ray sudah berada di dalam rumahnya. Penipu ini beralasan bisnis tehnya gagal karena berita miring di media. Tapi si botak tidak percaya. Dia pun mencepret kakinya hingga si penipu ini meringkih kesakitan. Lagi-lagi dia berbohong tidak punya uang, tapi minuman anggurnya saja bernilai ribuan dolar. Setelah diancam, penipu ini membuka berangkasnya yang penuh dengan uang. Ray menggasak habis untuk menebus kematian sahabatnya. Sebelum pergi, si penipu digantung hingga tewas dan mobil mewahnya dirampas juga. Meski tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya, Ray tetap mengunjunginya di panti jompo. Walaupun pikun, ayahnya meminta maaf karena perlakuan buruknya kepada Ray di masa lalu. Ray hanya terdiam menahan kesedihannya. All that shit. And I still got to do to survive. That just made me worse. Look, I'm not trying to make excuse. You had known me before. Sorry. Malam itu, Ray dan Gary hadir di acara reuni sekolah mereka dulu. Kesempatan ini dimanfaatkan Gary untuk mencari pasangan lagi. Dia tertarik kepada Megan. Ray mendukungnya agar Gary melakukan PDKT kepada Megan. Sementara itu, Ray sebat dulu di luar. Rupanya, dia bertemu dengan mantan kepala sekolahnya dulu yang sering melakukan penyiksaan terhadapnya. Pernah menyeret dan mempermalukannya di hadapan teman-teman sekolahnya. Kepala sekolah ini meminta maaf karena perlakuannya dulu. Lagi enak-enaknya PDKT, Gary diganggu mantan siswa buraung yang sering meledeknya. Ray sudah menyuruhnya pergi, namun malah terjadi perkelahian.
Megan doesn't know this. There you go, Kitty. You cock blocking Gaz. Calm down. Rencana Gary mendapatkan pacar gagal karena dia tidak sengaja memukul temannya si Megan. Pulang sekolah, Ray bisa menebak putrinya ini mengonsumsi obat terlarang. Saat itu juga, Ray cari teman prianya Brittany. Setelah diberi ancaman, bocah ini mengaku mendapatkannya dari seorang pengedar. Ray mendatangi rumah si pengedar untuk memberinya pelajaran olahraga. Istri Freddy terkejut melihat suaminya pulang dalam kondisi babak belur. Dia mengaku dipukuli saat menagih hutang. Namun istrinya tidak percaya karena Freddy tidak mau minta bantuan Ray. Keesokan harinya, istri Freddy minta bantuan Ray untuk mengatasi masalah suaminya. Singkat cerita, Ray datang ke rumah seorang pengusaha bernama Remy. Dia sempat dihalangi pengawalnya. Ray meminta Remy tidak berlaku kasar kepada Freddy. Karena ini masalah pinjaman, Remy bersedia menunda pembayaran hutangnya Freddy. Setelah dia tahu yang datang ini adalah Ray, pembunuh bayaran profesional yang tidak kenal ampun. Kali ini, Ray ditugaskan oleh Raphael untuk mengantarkan paket narkoba yang disembunyikan di dalam ban serep. Selama perjalanan, Ray akan ditemani gadis muda bernama Zo agar tidak dicurigai aparat. Sementara itu, Raphael akan membawa mobil di depan mereka untuk memastikan rute aman dari patroli polisi. Selama perjalanan, Ray coba mengenal Zo lebih dekat. Di malam harinya, mereka beristirahat di kamar motel yang sama. Keduanya terlihat masih tampak canggung. Bahkan, Ray tidak mau menceritakan profesi aslinya. Di keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Karena kebelet pipis, Zo meminta dicarikan pohon. Untung saja tidak ada ular kadut yang mematuknya. Di malam hari, mereka kembali menginap di kamar motel yang sama. Merasa sudah mengetahui kepribadiannya masing-masing, alhasil mereka pun celepot. Zo tersenyum manis saat mengisi bensin mobil, karena tadi malam Ray sudah mengisi ulang juga baterainya. Keduanya bergantian memotret satu sama lain, mengaku sama-sama saling menyukai. Perjalanan panjang ini jadi menyenangkan dan penuh warna hingga tiba-tiba tragedi terjadi. Which means that they don't... Ray segera menghubungi Raphael untuk putar balik karena mereka kecelakaan. Kondisi Zo cukup parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ray mencegat mobil camper van pasangan orang tua agar melanjutkan perjalanan mereka karena dia baik-baik saja. Namun, Ray diminta si pria memindahkan kangurunya yang tertabrak. Tiba-tiba, Zo keluar dari mobilnya, mengundang perhatian si wanita untuk mengambil P3K. Tak diduga si Raphael yang tiba di sana menembak mati pasangan orang tua ini. Ban serep yang berisi narkoboy dia pindahkan ke mobilnya. Karena tindakan bodohnya ini, Ray harus menghilangkan jejak jasad dan mobilnya. Dia suruh Raphael pergi lebih dulu membawa Zo ke rumah sakit. Ray bawa ke lokasi yang jauh lebih sepi untuk menguburkan jasad mereka. Setelah itu, dia berjalan sangat jauh melewati ladang tandus hingga matahari terbenam. Si Duru menjadi pengganti selimutnya. Singkat cerita, Ray tiba di sebuah kota. Masuk ke toko, Ray beli penggaris besi untuk digunakan membobol pintu mobil. Dia pergi ke lokasi pertemuan dengan mobil curiannya itu untuk kembali bertemu Raphael. Tidak bisa dipercaya, Raphael mengatakan Zo tidak selamat dalam perjalanan ke rumah sakit. Ray meminta sebuah mobil kepada Raphael. Melihat kembali mobilnya yang mengalami kecelakaan itu sudah dipasang garis polisi. Di perempatan jalan ini, Ray tidak bisa menutupi kesedihannya karena dia yakin Raphael telah membunuh Zo. Ray kembali melihat foto Zo, wanita yang baru saja mengisi hatinya dan kini telah pergi. Dia putuskan untuk menjual rumahnya. Mungkin dia merasa tidak aman lagi karena jejak sidik jarinya tertinggal di mobil yang mengalami kecelakaan itu. Dia ajak putrinya untuk mengunjungi ayahnya di panti jompo. Si kakek pikun ini tampak senang memiliki cucu yang cantik.
Ternyata Ray dan Gary putuskan untuk tinggal di camper van. Freddy memberitahu Ray tentang si Alex, anggota gangster motor yang dulu ingin membunuhnya, dan kini berada di sebuah lokasi. Singkat cerita, Ray mengajak kembali Dave untuk menyergap si Alex di sebuah rumah terpencil. Tiba di sana, Dave yang sedang kencing melihat drone di atas mereka. Di luar dugaan, mereka berdua telah dijebak. Dave terkena tembakan di pundaknya. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi hingga mobil Ray terguling beberapa kali. Ray kesulitan mengambil senjata otomatisnya karena para pelaku terus melancarkan serangan. Ray hanya bisa meladeni mereka dengan pistolnya hingga kehabisan peluru. Mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah rumah. Dave yang sudah kehabisan darah akhirnya meninggal dunia. Ternyata pelakunya si Rafael dan dua anak buahnya. Mereka mengepung dari berbagai penjuru. Ray sendiri hanya mengandalkan golok. Anak buah Rafael yang masuk ke dalam tiba-tiba keluar dalam keadaan terbakar hidup-hidup. Satu pelaku hancur kelapanya akibat shotgun yang direbut oleh Ray. Pengejaran dilakukan kepada si Rafael yang berusaha kabur. Ray mengambil senjata otomatisnya. Dan akhirnya penjahat yang telah membunuh kekasihnya itu Ray habisi tanpa ampun. Di malam hari, Freddy terkejut karena Ray sudah berada di dalam rumahnya. Dia ketakutan setengah mati, minta maaf karena Rafael mengancamnya. Karena itu, dia terpaksa menjebaknya. Ray bisa saja menghabisinya, namun karena masih menganggapnya sebagai teman, Ray mengampuninya. Di penghujung film, Ray yang sudah tidak botak bolenang lagi kini berprofesi sebagai supir taksi. Malam itu, dua pria meminta diantarkan ke sebuah lokasi yang sepi jauh dari kota. Mereka sepertinya berniat untuk merampok Ray, tapi mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan sosok pembunuh profesional. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.